Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa berjudul Nama Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami datang dengan kerendahan hati, pikiran dan juga diri kami. Kiranya Tuhan boleh urapi kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat yang akan kami baca. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati hamba yang akan menyampaikan, dan kiranya tutur kata yang hamba sampaikan sesuai dengan firman Tuhan saja. Inilah pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di pelajaran hari Selasa ini, kita akan mempelajari bagaimana Musa menjaga atau membangun sebuah hubungan yang lebih intim kepada Allah, yang berjudul Nama Tuhan. Di pelajaran hari ini, mengapa Musa ingin mengetahui nama Tuhan dan apa arti penting dari namanya? Kalau kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 22, disitulah cerita bagaimana Musa ingin mengetahui daripada nama Allah. Yang bisa kita dapat simpulkan kalau misalkan saudara membaca di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 22, mengapa Musa ingin mengetahui nama Allah? Karena ia tahu bahwa bangsa Israel akan bertanya tentang siapa yang mengutus si Musa ini. Nah, jadi di dalam budaya politeistis Mesir, setiap dewa memiliki nama dan fungsi. Nah, karena itu Musa ingin mengetahui dan ingin mengetahui lebih dalam nama Allah. Dan nama Allah menjadi kunci untuk mengenal siapa yang berbicara dan bertindak. Lalu apa arti penting dari nama Allah? Tuhan menjawab dengan menyatakan dirinya sebagai Aku adalah Aku. Kalau misalkan di dalam bahasa Ibrani, di situ dikatakan Ehye Aser Ehye, yang berarti aku akan menjadi apa yang aku kehendaki untuk menjadi. Ini yang menandakan bahwa kedaulatan dan kebebasan Allah. Dan yang kedua adalah aku akan hadir. Ini yang menandakan penyertaan dan kepedulian Allah terhadap umat-umatnya. Jadi nama ini menjadi pengungkapan pribadi Tuhan kepada umat-umatnya sebagai Yahweh, atau sebagai Allah yang tidak berubah, sebagai Allah yang setia kepada janjinya, sebagai Allah yang selalu hadir dan bertindak untuk umatnya dan tidak dapat dimanipulasi atau dibatasi. Nyonya Ellen G. White di dalam tulisan bukunya yang berjudul Alfa dan Omega jilid 1 halaman 295, Nama Aku adalah Aku dinyatakan kepada Musa untuk menunjukkan bahwa Allah selalu hadir. Ia tidak tergantung pada apapun, ia adalah Allah yang kekal. Allah perjanjian yang menggenapi janjinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Musa ingin mengetahui nama Allah karena dia memerlukan jaminan otoritas dan juga identitas dari Allah yang memanggilnya. Lalu yang kedua juga nama Tuhan menyatakan karakter dan kehadirannya yang kekal dan setia. Tuhan dikenal bukan hanya dari namanya, tetapi Tuhan dikenal dari janji, perbuatan, dan kasih setianya. Dan nama Yahweh itu sendiri mengandung makna hubungan, perjanjian, kehadiran, dan kuasa penyelamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa ini mengingatkan kepada kita bahwa akan ada masanya kita memiliki pertanyaan dan kita ditanyakan siapa Allah kita. Nah, mungkin pada saat ini kita menganggap karena itu belum terjadi, maka kita menganggap mungkin itu tidak terlalu penting bagi kita pribadi lepas pribadi. Namun di pelajaran hari ini, kejadian ini akan terulang kembali di akhir zaman nanti, yang dimana kita akan ditanyakan siapa Allahmu. Maka dari itu, di pelajaran hari Selasa ini menekankan atau mengingatkan kita kembali bahwa kita harus memiliki hubungan yang lebih intim kepada Allah kita secara pribadi. Supaya kita lebih mengenal siapa Allah kita. Supaya kita lebih percaya, kita lebih iman kita lebih dikuatkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan. Namun inilah bekal kita untuk di masa yang akan datang. Supaya kita lebih jauh mengenal siapa Allah kita, siapa Yahweh, dan siapa Sang Penyelamat atau Juru Selamat tersebut. Kiranya pelajaran hari Selasa ini boleh menguatkan iman kita jauh lebih dekat kepada Tuhan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.